Ya, di hari Senin sempat terjadi gap up yang cukup tinggi, kurang lebih dia dengan areal tertingginya mencapai zona 1929. Ya, padahal di hari Jumatnya kita mendapatkan penutupan di teritori 1887. Nah, ini menandakan kisaran dari geopolitik yang masih tetap hangat dan juga kemungkinan konfliknya belum akan reda, teman-teman. Walaupun ada pertemuan terkait dengan Ukraina dan juga Rusia, delegasi sudah bertemu kemarin, itu adalah hari pertama. Buruknya adalah kita belum mendapatkan perkembangan apapun terkait dengan kedua negara tersebut. Tapi kalau bicara tentang baiknya, hari ini seharusnya kita akan dapatkan pertemuan kedua. Tapi lagi-lagi yang kita lihat adalah dari Presiden Ukraina yang sebetulnya menyaksikan apakah ini akan berhasil apa tidak. Dia sendiri ragu-ragu ini akan berhasil. Sementara itu banyak diberitakan oleh Amerika bahwasanya satelit menunjukkan pengerahan pasukan tetap terjadi, dan kali ini sudah mulai mendekati kota Kiev, ibu kota dari Ukraina. Nah, ini yang akan menjadi peluang untuk kita tetap berhati-hati, karena apapun bisa terjadi, mungkin saja seperti apa yang terjadi di hari Kamis minggu lalu. Nah, tapi malam ini kita juga akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell, Ketua Fed, di hadapan Senat Perbankan. Jadi sebetulnya ini adalah konflik of interest antara fundamental ekonomi dengan fundamental dari kondisi geopolitik. Mana yang akan ditekankan, mana yang akan menjadi fokus dari para pelaku pasar, semuanya tergantung dari seberapa hangatnya geopolitik. Kalau ternyata geopolitiknya tidak terlalu bombastis, maka kemungkinan kita akan tertuju kepada apa yang disampaikan oleh Powell, termasuk juga data ekonomi malam ini. Tapi kalau misalkan ternyata kembali ada hiruk-pikuk terkait dengan geopolitik, terkait penyerangan, atau bahkan perkembangan terbaru adalah NATO yang sudah mulai mengirimkan senjata, bahkan mungkin saja mengenakan sanksi. Dan dikabarkan pula, intelijen AS mengatakan Putin sudah mulai frustasi dan kemungkinan akan mengerahkan pasukan besar-besaran lagi, sehingga ini akan tetap menjadi kerikil tajam bagi market. Nah, terkait dengan crude oil, kita harus juga mensiasati dengan apa yang akan terjadi dengan OPEC, di mana OPEC sendiri diharapkan tidak akan melakukan perubahan. Jadi saya asumsikan masih tetap dengan 400.000 barrel per day atau barrel per hari. Maka kalau misalkan ternyata dia tidak rilis lebih tinggi, maka kemungkinan crude oil tetap akan mengalami rally. Walaupun demikian, kondisinya adalah kesepakatan Iran yang sudah mendekati, ya. Setidaknya itu yang disampaikan oleh perwakilan dari Iran. Kita belum tahu dari perwakilan Amerika. Sementara isu yang saya dapatkan, justru Amerika sendiri tidak menginginkan adanya negosiasi yang terlalu rumit. Kalau memang ternyata Iran serius, maka mereka bisa segera mendapatkan kesepakatan dan juga mungkin saja mencabut sanksi terkait dengan perdagangan minyak dari Iran ke pasar global, dan itu akan sangat membantu untuk crude oil kembali tertekan persis dengan minggu lalu. Sempat terjadi tekanan sampai 90, tapi di hari Senin terjadi gap up yang cukup tinggi dan sampai hampir menyentuh 100 kembali. Tapi untuk hari ini saya rasa dengan kondisi candlestick yang tidak meyakinkan, maka teknikalnya berbicara tentang kemungkinan penurunan terlebih dulu, kemudian bisa saja akan berubah kalau ternyata apa yang kita takutkan terkait dengan geopolitik kembali memanas. Dan terakhir, kondisi dari pound sterling juga cukup menarik karena kita masih tetap inti utama adalah geopolitik. Selama geopolitik belum selesai, maka kemungkinan kita akan masih dihantui dengan penguatan safe haven dolar dan juga safe haven gold. Technical view 1 Maret 2022. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook 1 Maret 2022 jam 12.28 waktu Indonesia bagian barat. Kita terlihat di sini kondisi US Treasury Yield yang ternyata mengalami rebound sedikit, walaupun secara keseluruhannya di hari Senin memang dia mengalami penurunan, dan kita akan coba lihat apakah ini pullbacknya hanya sementara atau justru kembali naik. Tentunya saya ingatkan kembali, kalau dia mengalami kenaikan lanjutan atau seterusnya naik, maka kita asumsikan dia sebagai incaran dari ekspektasi kenaikan suku bunga Fed. Dan malam ini Ketua Fed Jerome Powell akan memberikan statementnya di depan Senat Perbankan. Nah, kemudian kalau ternyata kita asumsikan dengan geopolitik yang masih belum reda dan kemungkinan bisa meledak kapanpun, maka kemungkinan dia akan kembali terjebak dalam pola penurunan. Itu tandanya berarti safe haven akan lari kepada US dollar dan juga gold. Nah, tapi perhatikan di sini, beberapa swing high, swing low terakhir ini juga menandakan bahwasanya kondisi dari safe haven-nya sudah mulai lemah.
kemudian dia sempat rebound. Nah, kita belum tahu apakah kondisi US dollar sekarang sudah kembali normal atau masih dalam status safe haven. Technical view gold 1 Maret 2022 jam 12.30 waktu Indonesia bagian barat. Di sisi sini kita lihat high-nya berada 1908.70 dan low 1901.30. Kita lihat lebih dulu teman-teman. Kalau diperhatikan dari areal candle-nya, ini kemarin dia ditutup lagi dengan hammer ya, atau hanging man lebih tepatnya, karena sehari sebelumnya dia ditutup dengan pola ini inverted hammer. Jadi bearish, lalu kemudian sempat gap up yang cukup tinggi, tapi sayangnya tidak kuat atau tidak bertahan lama untuk lanjutkan kenaikan, dan akhirnya dia melorot. Polanya ingat bahwasanya kita masih tetap berpatokan kepada 50% real body long white candle. Ini yang di tanggal 17 yang lalu, dan kita dapatkan 1883. Beberapa kali memang sempat diuji, terutama saat di hari Kamis setelah 1974 dia terjun ke 1878, tapi bisa ditutup di atasnya ya di 1903. Jadi kita asumsikan 50% ini masih cukup kuat, sehingga secara keseluruhannya trennya masih sebetulnya dalam pola kenaikan. Nah, tinggal permasalahannya kapan waktunya dia akan kembali naik at least di atas 1920. Ada apa 1920? Oke, kita perhatikan di sini. Kondisinya kita sudah jelas bahwasannya 1920 itu adalah kondisi di mana kita melihat dari areal historicalnya ya 1920 itu adalah di teritori tahun 2011. Jadi waktu pertama kali menjadi area all time high, kemudian akhirnya dipecahkan waktu bulan Agustus 2020. Jadi kita asumsikan inilah indikasi dari areal resisten historical. Nah, tapi untuk monthly chart, teman-teman bisa perhatikan di sini teman-teman. Candlestick di bulan Februari berhasil ditutup strong bullish ya. Jadi dia sudah keluar dari bagian handle. Jadi kalau misalkan ini sebagai cup and handle, maka dia sudah keluar dari zona handle. Kita tinggal tunggu saja apakah dia berhasil terdorong di atas 1920 apa tidak. Kalau dia strong, lalu kemudian dia stay di atas 1920, maka kita akan dapatkan pola kenaikan. Walaupun bulan Maret kita sudah tahu akan ada kenaikan suku bunga dari Federal Reserve. Nah, kita tinggal tunggu saja di minggu ini apakah data dari non-farm payroll bisa menekan lebih dalam dan membatalkan ini, atau justru hanya turun setengahnya ya. Berarti kita bisa anggap long white candle di monthly chart, lalu kemudian ini diasumsikan sebagai 50% real body-nya. Jadi kita akan tunggu secara bertahap ya. Tapi kita kembali lagi, intinya adalah 1920 yang akan menjadi indikasi, dan juga bertepatan dengan areal 1916.30 ini. Jadi kita asumsikan 1916 sampai 1920 adalah area wajib untuk ditembus. Kalau itu sampai tembus, Anda boleh follow buy sebetulnya ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik H4, kemarin kita sudah rangkai dengan areal support trend line ya, 2 yang merah dan 1 yang biru. Yang biru sudah ditembus, kemudian yang merah tinggal 1 lagi gitu ya. Dan kita tetap bertahan di dalam zona tengah. Dan juga kemarin pun walaupun dia gap up lalu kemudian dia naik sedikit, ternyata dia tetap tertahan di 50% Fibonacci retracement. Kita tarik dari atas ke bawah ya, 1974 sampai 1878. Nah, kalau misalnya seperti ini, sebetulnya yang paling aman adalah Anda bisa lakukan strategi memanfaatkan sideway ya. Artinya buy di kisaran atau mendekati area support. Supportnya kebetulan sekarang berada di zona 1888. Berarti anggap saja 1890, 1893 relatif aman untuk lakukan buy. Kemudian untuk sell-nya berarti Anda manfaatkan di area mendekati resisten. Resistennya ada berapa? Sekarang ada di 1926 sampai 1932 sebetulnya ya, atau lebih tepatnya 1937. Nah, tapi dengan catatan kalau Fibonacci retracement 61.8%, hati-hati kalau ditembus berarti dia sudah reversal bullish, yang artinya kelanjutan kenaikan juga bisa terjadi. Tapi yang paling aman sebetulnya adalah Anda boleh follow sell kalau memang ternyata dia tembus 1878, atau follow buy saat dia tembus di atas 1920 atau 1922. Dan tentunya yang paling mutakhir adalah 61.8% di 1937. Nah, kita lihat strategi untuk hari ini. Kami menyarankan apa? Yang kami sarankan adalah melakukan buy on dip di kisaran 93 ya, 1893 atau 1895 dengan TP 1900 dan TP keduanya 1908 dan stop loss 1887. Ini mengacu kepada teritori yang hampir mirip dengan grafik 4. Hanya bedanya di sini teman-teman perhatikan ya, ini
ada beberapa kali pantulan, lalu kemudian dia masih tetap terkekang di bagian resisten, kemudian kita tetap fungsinya dari Fibonacci retracement membantu, berarti kita harapkan di sini dia tertahan lalu kemudian terpantau. Yes, karena asumsi geopolitik yang masih tetap panas dan juga kemungkinan belum selesai dalam waktu dekat, maka kita asumsikan setiap ada penurunan itulah kesempatan untuk melakukan buy. Kemudian kalau misalkan alternatif berikutnya adalah saat dia tembus 1926, itulah Anda bisa melakukan follow buy. Yes, betul sekali. Sementara kalau kita perhatikan dari grafik lain seperti crude oil, dan dia kembali lanjutkan kenaikan ya. Walaupun ya ini dia juga terjadi gap up di hari Senin yang sangat luar biasa dengan kondisi yes, yang tertingginya sempat mencapai 99 kembali, tapi gagal nembus 100, bertahan, lalu kemudian dia tes support di 9454, kemudian dia sekarang menjauh di area 96 ya. Nah, di daily chartnya teman-teman, kenapa kami menganjurkan area sell? Karena Anda perhatikan di sini, candlesticknya berupa high wave candle. Jadi kondisi yang tidak menentu sebetulnya. Jadi dia bisa spike, bisa juga turun. Nah, kalau di kondisi ini, suggestion kami memang melakukan sell di area 9610, 96.25 dengan stop loss-nya adalah 96.85. Ini untuk mencegah kemungkinannya kalau memang ternyata dia tembus 61.8%. Nah, cuma catatannya begini teman-teman, untuk crude oil, karena kita ada posisi geopolitik yaitu tentang Rusia yang kemungkinan akan masih tetap lanjutkan invasi, kemudian Barat dan Sekutu yang kemungkinan akan tetap mengenakan sanksi tambahan, dan kita tinggal ukur apakah mereka memberikan sanksi ke sektor energi apa tidak. Kalau ya, berarti confirm crude oil akan mengalami kenaikan kembali, bahkan mungkin kembali ke titik $100 ya per barel. Sementara yang lebih parah lagi kalau memang ternyata Barat, dalam hal ini Amerika dan juga NATO, melakukan aksi balasan. Artinya kalau memang mereka confirm mengirim pasukan lalu kemudian menyerang Rusia atau membalas Rusia, maka itu juga kondisi geopolitik yang sangat menegangkan. Yang kedua teman-teman, kalau memang ternyata kesepakatan nuklir Iran itu adalah batal, berarti kita juga akan mendapatkan pola kenaikan untuk crude oil. Bisa juga Anda bisa menerapkan strategi untuk menjadi buy kalau memang ternyata penurunan sudah mendekati support trendline atau resistennya ditembus. Tapi dengan catatan, Anda boleh rubah strateginya menjadi buy kalau misalkan sesuai dengan apa yang dicatat di sini. Ya, ubah strategi menjadi buy asalkan 5 syarat ini dipenuhi. Terakhir, kalau kita lihat dari sisi pound sterling yang ternyata mengalami yes, volatility-nya cukup lumayan ya. Setelah dia terjun bebas, kemudian dia tutup dengan bullish candle, kemarin gap down tapi ditutup dengan bullish, harusnya memang secara teknis ini akan mengalami kenaikan. Tapi perhatikan teman-teman, grafik keempatnya seperti ini ya. Grafik keempatnya seperti ini, Fibonacci retracement saya hapus, lalu kemudian saya tarik dari Fibonacci yang atas ke area bawah. Nah, berarti dia sedang berkutat di area tengah ini, yang mana dia masih belum sanggup tembus 50% atau bahkan 61.8%. Jadi indikasi untuk dia merubah tren adalah 61.8%-nya di 1.3487 harus ditembus. Selama dia tidak tembus, berarti kita asumsikan dia sedang atau masih mengalami penurunan. Tapi sore hari ini kita akan melakukan data ekonomi untuk Inggris. Jadi kita akan lihat datanya bagus apa enggak. Kalau bagus, oke, silakan follow buy, tapi hati-hati di 3487. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.